Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rena seketika mundur dan duduk kembali di tempatnya semula. Sri pun duduk dengan mengempaskan kuat tubuhnya di atas kursi, menunjukkan ketidaksukaan akan keakraban Rena dan Gio. Sejurus kemudian suasana menjadi hening. Rena merasakan hawa kecemburuan menyeruak dari diri Sri. Gio menatap Rena sembari memberi kode untuk Rena pergi dari tempat mereka. Rena mengangguk dan bersiap pergi dari sisi sahabatnya yang sedang terbakar cemburu. Aku duluan ya, Pak Gio, Sri. Rena menggeser kursinya. Mau kemana, Ren? Tadi sepertinya kalian sedang berbincang sesuatu yang menyenangkan, ucap Sri. Ia berusaha untuk kembali menata hatinya. Iya, enggak. Biasalah Pak Gio kan memang ramah dan mudah bergaul. Bohong Rena. Rena tak ingin Sri semakin terbakar cemburu padanya. Rena mempercepat langkahnya menuju kelas. Ia merasa sangat bersalah sudah membuat Sri cemburu, sedangkan ia tak punya maksud seperti itu. Rena? Suara seorang menghentikan langkah Rena. Rena berbalik dan mencari asal suara. Aldi, ini berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Tersenyum manis dengan membawa sebatang coklat kesukaan Rena. Aldi melangkah mendekati Rena dengan senyum yang masih terkembang. Ia mengulurkan batangan coklat itu pada Rena. Apa ini, Al? Ini coklat untukmu, Ren. Tapi Al, aku... Jangan ditolak, Ren. Karena aku... di tempat Indri. Selamat pagi, Bu. Sapaku saat wanita itu mendekat ke arahku. Selalu tak pernah ada jawaban darinya. Ia terus melaju seperti biasa mengacukanku. Dan aku cuma bisa mengulas senyum kecut. Walau ia dulu pacarku, tapi sekarang dia adalah mantan dan juga bosku. Aku bisa apa selain mengelus dada dan sabar? Sombong ya bos kita. Dion, temanku berbisik tepat di telingaku. Jangan sembarangan. Dia bos kita, sautku. Lagian, cari muka sih lo. Dion mengejekku. Bukan gitu. Dia kan bos kita, Yon. Aku berusaha menepis pikiran buruknya. Bagaimanapun mencari kerjaan sekarang susah. Sayang jika salah, kita dipecat. Mantan ya mantan. Perut juga butuh makan. Cinta mah nomor sekian. Cih, so alim kamu. Kalau aku mah malas negur bos sombong begitu. Emang cantik aja dia, makanya dapat suami kaya. Lagian aneh, suaminya gak pernah kelihatan. Apa dia hanya seorang simpanan? Kamu, astaga. Aku berteriak kesal. Tanpa kami sadari, ternyata Bu Indri sudah berada di belakang kami. Dion yang saat itu sedang asik membicarakan Bu Indri kontan tersentak. Tubuhnya seketika gemetar, takut melihat kemurkaan wanita yang pernah mengisi relung hatiku dulu. Dan sekarang, tentunya. Maksud kamu, saya wanita simpanan? Tahu dari mana kamu? Apa karena suami saya tidak pernah datang? Terus kamu bilang, saya wanita simpanan? Indri berdecak pinggang. Bukan begitu, Bu. Maksud saya... Bibir Dion bergetar. Bendar ketakutan tersirat jelas di wajah kusamnya.
Kamu Dion, saya memang sombong. Saya tidak ingin terlalu dekat dengan karyawan. Saya tidak ingin orang-orang berpikiran buruk pada saya. Saya bukan wanita penggoda. Apa harus saya siarkan ke khalayak ramai jika suami tercinta saya sedang dalam keadaan sakit? Dan kamu Dion, saya tidak ingin melihat kamu bekerja di tempat saya lagi. Silahkan keluar saat ini juga. Sentak Indri tepat di hadapanku. Matanya menyala merah. Dengan raut wajah sukar dijabarkan. Kulihat Dion pun murka. Tangannya terkepal menambahkan urat-urat biru yang memucat keluar. Brak! Sejurus kemudian Dion mendorong tumpukan kardus yang berada tepat di sampingnya. Tumpukan kardus air mineral yang baru saja ia susun. Sialnya kardus itu tepat berada di hadapan Indri. Sebelum ia melaksanakan aksinya, aku tak sengaja melihat gelagat buruk darinya. Dan pada saat ia mendorong benda-benda itu, tanpa pikir panjang, aku langsung mendorong Indri. Dan aku tak sadarkan diri. Sudut pandang Indri. Perasaanku tak enak saat memasuki kantor yang terletak di dalam deretan barang-barang jualan. Kebetulan gudang sedang penuh sesak, kelebihan muatan. Oleh sebab itu sebagian barang dibawa ke kantor dan memenuhi sebagian sisi kantor. Langkahku terasa berat saat melihat Iksan, mantan pacar yang sekarang bekerja padaku, ini sedang asik merapikan barang. Sebenarnya ia kutempatkan di gudang, tapi berhubung kekurangan orang, paman menariknya untuk membantu di kantor. Alhasil setiap hari mau tak mau harus bertemu dirinya. Walaupun ia terlihat amat ramah dan berusaha sekuat tenaga untuk berbaikan denganku, sayangnya hatiku sudah terlanjur sakit dan benci padanya. Bagiku, apapun yang ia katakan tak ada gunanya. Aku menerimanya bekerja murni karena rasa kasihan, tak lebih. Dia bagiku tak ada artinya, bongkahan kenangan kelam yang tak pantas diingat. Belum mengucur di dahinya saat aku melintas. Aku tak menjawab sapanya karena bagiku sudah tak penting tak ada basa-basi di antara kami. Nanti kalau ku jawab, dikira masih cinta. Cih, tak sudi. Baru saja kakiku ingin menaiki tangga, aku membaca pikiran Dion yang mengumpat tentang diriku. Aku berbalik dan bersembunyi di balik dinding yang berjarak tak jauh dari mereka yang sedang berbincang. Kutajamkan pendengaran dan beginilah ternyata sifat Dion di belakangku. Sombong ya bos kita. Rasanya ingin ku gampar mulut laki itu. Aku sombong juga ada alasannya. Jangan sembarangan, dia bos kita, sahut Iksan. Seperti dugaanku, dia masih menaruh hati padaku. Terbukti ia masih membela aku. Lagian sih, cari muka sih lo. Dadaku seketika bergemuruh mendengar ucapan Dion. Bikin emosi memang. Bukan begitu, dia kan bos kita, Yon. Aku sedikit senang saat Iksan masih saja membela aku. Cih, so alim kamu. Kalau aku mah malas negur bos sombong begitu. Menang cantik aja dia, makanya dapat suami kaya. Lagian aneh, suaminya gak pernah kelihatan. Apa dia hanya seorang simpanan? Kali ini aku benar-benar habis kesabaran. Tanganku mengepal di bunuh-bunuh rasanya mau pecah. Dengan melangkah pelan aku mendekati mereka, siap mengeluarkan jurus mematikan. Kamu astaga. Iksan berdecak kesal. Maksud kamu, saya wanita simpanan. Tahu dari mana kamu? Apa karena suami saya tidak pernah datang, terus kamu bilang saya wanita simpanan? Aku berdecak pinggang. Bukan begitu bu, maksud saya. Bibir Dion bergetar. Kamu tahu Dion, saya memang sombong. Saya tidak ingin terlalu dekat dengan karyawan. Saya tidak ingin orang-orang berpikiran buruk kepada saya. Saya bukan wanita penggoda. Apa harus saya siarkan ke khalayak ramai jika suami tercinta saya sedang dalam keadaan sakit? Aku nyerocos mengeluarkan unek-unek di hati. Sakit rasanya mendengar cemoohan orang terhadap diriku. Aku bukan wanita penggoda. Dan kamu Dion, saya tidak ingin melihat kamu bekerja di tempat saya lagi. Silahkan,
Silahkan keluar saat ini juga. Kelihat Dion pun murka. Tangannya terkepal menampakkan urat-urat biru yang memucat keluar. Sejurus kemudian kulihat Dion mendorong kardus-kardus berisi air mineral tepat di hadapanku. Kejadian itu terlalu cepat dan aku tak sempat menghindar. Tak juga menyangka jika Dion bisa senekat itu. Brak! Kardus-kardus itu jatuh beramburan tepat di hadapanku. Dan aku terpental hingga tubuhku membentur tembok. Seperti ada yang dengan keras mendorong tubuhku dari arah samping. Bak! Iksan! Ku dengar suara Dion. Sebelum akhirnya lelaki brengsek itu secepat kilat melarikan diri. Tanpa menolong seorang yang sudah tergeletak tak berdaya di bawah tumpukan kardus berisi air mineral yang jelas berat. Iksan! Aku beringsut mendekati Iksan, sembari memegang kepalaku yang sakit karena benturan yang cukup keras. Begitu juga kaki dan tangan. Satu persatu kardus yang menimpanya kusingkirkan sekuat tenaga. Iksan tergolek dengan posisi tertelungkup. Ia tak bergerak. Hanya kurasakan nadi napasnya yang masih terasa, pertanda kehidupan masih ada. Iksan! Bibirku bergetar menyebut namanya. Rasa takut jika ia mati kian menyergap relung hatiku. Apa ini perasaan iba, kasihan, atau perasaan lama yang mulai tumbuh kembali? Langkah Nima terdengar berirama. Ia amat bahagia karena mendapat berita jika kakaknya Bima sudah siuman. Ia hanya perlu recovery beberapa hari di rumah sakit. Itu artinya tak sampai 5 bulan waktu Wantira. Lebih cepat daripada dugaan yang sebelumnya, tahunan. Ia sudah tak sabar bertemu saudara kandungnya. Begitu juga ayah dan ibunya. Mereka amat antusias pergi bersama Nima ke rumah sakit siang ini. Ayah dan ibu dengan raut wajah yang amat bahagia melewati koridor rumah sakit yang beraksen modern. Cat warna putih mendominasi. Bu, ini ruang Kak Bima. Anima berteriak histeris. Karena Bima sudah siuman, maka ia dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ayo kita masuk. Ibu tak sabar menyuruh Anima segera membuka pintu. Iya bu. Anima menekan gagang pintu dan membuka pintu dengan perlahan. Kakak! Anima segera menubruk tubuh kakaknya yang saat itu sedang duduk sambil membaca koran. Anima, ibu, ayah. Raut bahagia terpancar jelas. Mereka memeluk Bima erat. Cukup lama mereka berpelukan, sampai akhirnya satu persatu dari mereka mengurai pelukan. Indri mana bu? Ibu menghela napas dalam. Indri, ibu izinkan untuk kembali pulang ke dunianya. Kasihan dia menunggumu di sini. Ibu kira kamu lama siuman, bertahun-tahun. Jadi ya ibu biarkan pulang agar bisa menghilangkan kesedihan. Ibu mengelus pundak Bima. Anakku, bayi mungilku, apa dia sehat bu? Terakhir Anima kesana kak, sehat kok. Timpal Anima. Beberapa bulan di sini berarti tahunan di dunianya ya bu. Ucap Bima lesu. Pasti anakku sudah besar saat ini. Yah, dia lucu sekali kak. Makanya kakak cepat sehat. Jika kita bisa bersama-sama melihat Stella dan Kak Indri juga. Iya. 2 hari lagi aku sudah boleh pulang. Ikut kakak ketemu mereka ya. Bima tersenyum simpul menatap adiknya. Anima mengangguk cepat. Detik berikutnya mereka sudah larut dalam sukacita kebersamaan. 2 hari berikutnya, Bima sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Bima memutuskan untuk beristirahat selama sehari, dan besok ia akan menemui Indri di rumahnya. Ia harus ekstra hati-hati, karena untuk masuk ke dunia manusia kini tak semudah biasanya.
Ada waktu di mana portal dijaga. Jadi, Bima harus membawa semua persyaratan untuk bisa pergi ke sana. Rasa rindunya sudah tak bisa ditahan. Ia amat ingin bertemu dengan anak dan juga istri tercintanya. Dek, besok ikut kakak ya, ajak Bima. Anima mengangguk setuju. Ihsan. Indri beringsut mendekati Ihsan sembari memegang kepalanya yang sakit karena benturan yang cukup keras. Begitu juga kaki dan tangan. Satu persatu kardus yang menimpanya ia singkirkan sekuat tenaga. Ihsan tergolek dengan posisi tertelungkup. Ia tak bergerak. Hanya kurasakan nadi dan napasnya yang masih terasa. Pertanda kehidupan masih ada. Ihsan. Bibir Indri bergetar menyebut nama Ihsan. Rasa takut jika Ihsan mati kian menyergap relung hatinya. Apa ini perasaan iba, kasihan, atau perasaan lama yang mulai tumbuh kembali? Tolong, tolong! Teriak Indri berulang kali. Suara derap kaki pegawai menghambur ke arah Indri dan juga Ihsan yang belum juga sadar. Mereka serta-merta membawa Ihsan ke rumah sakit. Indri yang juga terluka pun ikut dan naik mobil ambulans. Dalam perjalanan Indri tak henti menangis. Ia amat menyesal sudah berprasangka buruk pada Ihsan. Ternyata Ihsanlah yang menolongnya saat ia dalam bahaya. San, bangun dong. Indri berbisik di telinga Ihsan. Tidak ada jawaban. Ihsan masih terdiam. Indri menggigit bibir. Sesak memenuhi relung hatinya. Tiba-tiba punggung tangan Indri disentuh jemari Ihsan. Indri seketika mengalihkan pandangan ke arah Ihsan yang matanya perlahan mulai mengerjat. San, syukurlah kamu sudah sadar. Tanpa sadar Indri menggenggam tangan Ihsan. Ia amat bersyukur Ihsan sudah siuman. Getaran halus menjalar dalam tubuh Ihsan ketika tangannya digenggam Indri dengan kuat. Napasnya seolah tercekat. Sekuat tenaga yang menelan salivanya. Tatapan khawatir Indri dan perhatiannya seolah mencairkan suasana di antara mereka yang selama ini beku. Indri berubah ramah dan senyumnya selalu terkembang untuk Ihsan. Maafkan aku ya ucap Ihsan susah payah. Seluruh tubuhnya terasa amat sakit dan susah digerakkan. Iya San, aku juga minta maaf dan sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Indri terisah. Tetesan air matanya mengenai tangan Ihsan. Sudahlah yang penting kamu sudah selamat, ucap Ihsan sebelum akhirnya Ihsan dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Semenjak kejadian itu hubungan Indri dan Ihsan berangsur membaik. Tak ada lagi permusuhan di antara mereka. Dan Ihsan diangkat jadi kepala gudang. Indri seolah menemukan sosok teman penghilang rasa kesepiannya pada Bima. Ia dan Ihsan benar-benar sudah melupakan kisah masa lalu dan menjadi sahabat. Tanpa rasa cinta di hati Indri tentunya. Karena cinta Indri utuh hanya untuk Bima seorang. Pagi ini seperti biasa. Indri hendak bersiap-siap pergi ke kantornya. Setelah masih tertidur di peraduan setelah kenyang menyusu pada ibunya. Angin terasa berputar-putar di sekitar Indri. Indri merasa tengguknya dingin, seolah ada seorang yang mengembusnya dari belakang. Bulu kuduk Indri seketika berdiri. Ia lalu mengusap kuduknya. Tubuh Indri seperti terikat, tak bisa digerakkan. Indri merinding. Ia merasakan hembusan nafas hangat di sekitar telinga bagian belakang. Hembusan yang khas dengan wangi mint yang memanjakan indera penciuman, mengusik hingga relung hatinya. Indri menatap ke arah cermin, mencari sumber yang tengah membuatnya seolah terkunci. Kosong, tak ada siapapun di belakangnya. Mah. Setelah mengerjap mata bulatnya, ia bangun dan merangkak mendekati Indri yang tak bisa bergerak. Netra Indri menatap nanar bocah kecilnya yang mulai mendekati sisi ranjang. Hingga Stella. Indri luruh ke lantai.
Tubuhnya lemas tak bertenaga. Dalam kepasrahannya, Indri melihat sebuah keajaiban. Bocah kecilnya melayang di udara. Sembari terkekeriang mendekat ke arahnya, Indri membentangkan tangannya dengan berurai air mata. "Mama!" Setelah Stella berada dalam pelukannya, Indri menyeka air matanya dan memeluk erat bocah kecilnya. "Bima." Lirih Indri menyebut nama suaminya. "Bima, apa itu dirimu sayang? Tapi mana mungkin secepat ini?" Indri kembali meneteskan cairan bening di ujung pelupuk matanya. Dadanya sesak. Kerinduan ini terlalu menyiksa. Bertahun-tahun lamanya ia hidup sendiri tanpa kehadiran Bima. "Shh, jangan nangis lagi, wanita cantik. Sabar dan setia sepertimu tak pantas untuk menangis. Tersenyumlah, Indriku." Indri merasakan pelukan super hangat yang amat menenangkan. Pelukan yang amat ia rindukan. Indri memutar tubuhnya ke belakang. Lidahnya terasa keluh melihat seorang yang saat ini sedang menatapnya dengan penuh cinta. Tangannya terbentang seolah menunggu Indri untuk mendarat dalam pelukannya. Bima, Bima, tak mungkin, tak mungkin." Indri beringsut mundur membawa Stella dalam pelukannya. Ia tak percaya pada sosok di hadapannya. Bisa saja itu makhluk yang lain, menyerupai Bima. Seingatnya butuh bertahun hingga belasan tahun untuk kesembuhan Bima, suaminya. "Ini aku, Bima. Apakah kamu tidak merasakan getaran yang sama seperti kita pertama jumpa? Ataukah memang getaran cinta itu sudah pudar?" Bima mendekati Indri perlahan. Cairan bening itu mulai merembes di pipi Indri yang mulus. Indri berusaha menahan hatinya. Ia tak memungkiri getaran di hatinya memang terasa kuat dan bergemuruh kencang. "Bima, bagaimana kau?" "Indri, istriku, bagaimana aku bisa sembuh cepat ini? Semua itu karena cintamu, sayang. Tubuhku merindukanmu, merindukan anakku. Itulah mengapa sel dalam tubuhku bekerja lebih cepat. Dan sekarang aku bisa berada di sisimu. Aku janji, Indri, setelah kita pulang, kita tak akan pernah menemukan permasalahan lagi. Kita akan hidup bahagia selamanya bersama anak kita, Stella." Bima mengulas senyum penuh arti untuk Indri. "Bima." Indri berambur dalam pelukan Bima berikut Stella dalam gendongan. Air matanya tumpah. Tangisnya pecah saat itu juga. Mereka saling melepas rindu. Bima tak henti menciumi putri kecil cantiknya yang amat menggemaskan. Setelah puas, Indri mengurai pelukannya pada Bima. Ia terlihat bimbang. "Bagaimana dengan usahaku? Aku punya banyak karyawan yang butuh pekerjaan, Mas. Tak mungkin mereka aku tinggal begitu saja." "Ya, kamu benar, sayang. Aku pun bingung harus menjawab apa." Bima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Suamiku, bisakah aku tetap tinggal di sini?" pinta Indri. "Sebenarnya bisa. Ya, hukum hanya sekedar hukuman. Sesekali dilanggar pasti tak masalah kan ya? Tapi karena darahmu sudah bercampur dengan darah Wentira, kamu wajib pulang dan meminum air dan makanan di sana. Takutnya darah abadimu bisa menjadi racun dan menjadikan dirimu seperti mayat hidup." Bima mengelus pucuk kepala Indri, istrinya. "Jangan lama-lama di dunia. Nanti kamu jatuh cinta pada laki lain dan jadi gila. Mau?" goda Bima. "Apaan sih, Kak? Aku gak mungkin selingkuh." Indri mencebeh. "Ah, kau masih panggil kakak? Kita udah punya anak. Panggil papa dong." protes Bima. "Aku tahu kamu tak mungkin selingkuh, tapi ada yang jatuh cinta padamu kan?" tebak Bima. Siapa?" Indri berubah garang saat Bima meragukan cintanya. Ia beranjak dari duduknya.
dan menundukkan Stella di sampingnya, di pinggir ranjang sembari menatap Bima nyala. "Iksan, mantan pacarmu kan?" Bima berdecap pinggang. "Kalian sempat berpegangan tangan dan ia menaruh harapan lebih padamu, sayang. Apa kamu gak merasakan itu?" Cecar Bima. "Enggak, aku hanya menganggapnya teman. Dan saat itu aku hanya takut ia mati karena menolongku." Indri menjawab dengan jujur. Bima tahu saat itu istrinya berkata benar. Ia bisa membaca semua pikiran Indri. Tapi ia sangat penasaran dengan Ihsan. Ia bisa membaca semua masa lalu dan juga kejadian saat ia tak ada. Semua kejadian itu memenuhi pikirannya. "Ayo sayang, kita ke kantormu. Aku ingin bertemu dengan Ihsan dan semua karyawanmu agar mereka tak berpikiran buruk padamu. Aku pun sangat ingin mengajar Dion yang hampir saja mencelakai istriku yang cantik." Bima mengecup pelan kening Indri. "Tak perlu mengotori tanganmu untuk orang-orang tak penting seperti mereka. Aku tak ingin pergi ke kantor. Aku ingin bersama denganmu hari ini. Aku tak mau sedikit pun berpisah darimu, suamiku. Tahukah kamu jika cinta ini menyisaku? Kerinduan ini benar-benar terasa membunuhku perlahan." Indri menggendong Stella dan berjalan mendekati Bima, mendekatkan wajahnya. Dan Bima dengan senyum menggoda bersiap menerima kecupan dari Indri yang lama ia nantikan. "Nanti malam sayang, nunggu setelah bobo," bisik Indri. "Indri." Dan mereka pun tertawa bersama. "Pagi sayang." Indri mengelihat saat merasakan ada pergerakan di balik telinganya. Rasa geli yang tak tertahankan membuatnya sesegera mungkin membuka mata. "Bima, Pak Bima." Indri dengan manja menarik Bima dari sisi ranjang, hingga lelaki bertubuh atletis itu terjaruh dalam pelukannya. Bak bayi yang haus akan kasih sayang, Indri mendusel-dusel dada Bima, sehingga lelaki itu merasa geli dan terkekeh melihat tingkah tak biasa dari istrinya. Ayo bangun. Bukankah hari ini mau ke kantor?" ucap Bima sambil mengelus pucuk kepala Indri. Indri terkesiap. Tangannya mencari dan matanya menyisir sekitar tempat tidur. "Di mana Stella?" "Stella sama ibu. Tadi pagi-pagi sekali setelah bangun. Istri cantikku ini sepertinya amat kelelahan. Karena..." Bima terkekeh sembari memberikan kode pada Indri. Tentu saja tentang pertempuran tadi malam antara dia dan Indri. "Jangan diingetin dong, aku kan malu." Indri mendamkan wajahnya di dada Bima. Tangannya melingkar di pinggang Bima seolah enggan melepasnya. Indri mengurai pelukannya dari Bima yang saat itu bersandar pada ujung raja. Terkesiap seketika mendengar ketukan pintu. Setelah ada bobo nih. Ibu bawa ke kamar ibu ya. Kamu kerja gak hari ini?" Suara ibu terdengar lantang di balik pintu. "Iya bu, Indri ke kantor hari ini." Setelah bersiap-siap, Indri dan Bima berpamitan pada ibu dan juga ayah. Bima hari ini juga ikut Indri ke kantornya. "Pak, kenapa gak sama Onti Anima kesini? Kok sendiri?" tanya Indri saat mereka sudah berada di dalam mobil yang melaju dalam kecepatan sedang. "Semakin sulit mah, pakai jalur tol, banyak petugas. Papa males, jadi papa lewat jalan pintas." "Jalan hutan pak?" "Iya, jalan hutan. Lama gak apa-apa mah, yang penting bisa ketemu sama mama." Bima menyentil hidung bangir Indri. Wanita itu terkekeh geli. "Kok sekarang pandai merayu kamu pak?" Indri menatap penuh cinta lelaki tampan yang amat ia rindukan ini. "Merayu sama istri sendiri gak masalah kan?" Bima membalas senyuman istrinya dengan senyum yang tak kalah manisnya. "Pah, janji ya, kita gak akan bisa lagi. Mama sedih pah." Bima mengangguk cepat. "Ya, papa janji," sahutnya. "Ma,
Papa punya solusi untuk kita. Bagaimana jika paman saja yang mengurus kantor? Nanti papa atau mama yang bolak-balik dari Wentira untuk ngecek saja. Gimana? Kita nggak bisa lama-lama di sini, mah. Ujar Bima. Iya, papa benar. Bagaimanapun dunia ini bukan duniaku. Aku harus pulang ke duniaku yang baru. Sahut Indri. Baiklah, Pak. Nanti mama umumkan sesegera di kantor. Indri menatap Bima penuh kepastian. Terima kasih ya, Ma. Mama mau nurut sama papa. Bima melempar senyuman penuh haru pada Indri. Iya, Pak. Semua ini demi kebahagiaan kita, Pak. Mobil terhenti tepat di depan halaman kantor Indri yang cukup luas. Indri tak perlu meragukan kemampuan suaminya. Ia memang tahu segala hal. Bima membuka pintu mobil Indri dan mengelurkan tangannya untuk Indri genggam. Indri menyambut dengan sukacita. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan tangan menuju kantor. Semua orang yang melihat berdecak kagum akan ketampanan Bima yang memang mengundang perhatian. Indri dengan bangga bergelayut mesra di lengan Bima. Tanpa mereka sadari, di pojok ruangan ada sepasang mata yang menatap mereka tanpa berkedip sedikit pun. Ya, itulah Ihsan. Nanar ia melihat Indri bersamaan dengan lelaki lain. Hatinya hancur, wajahnya merah padam. Berbagai pikiran buruk berkecamuk dalam kepalanya. Rasa tak percaya saat ia tahu jika lelaki tampan yang berpawakan seperti bule itu adalah suami dari mantannya, Indri, yang saat ini berencana ingin kembali merajut asa bersama Indri di sampingnya. Bima sempat melirik ke arah Ihsan. Ia bisa membaca dengan jelas pikiran Ihsan. Sepersekian detik mereka saling bersih tatap. Sampai akhirnya Ihsan mengalihkan pandangannya. Ia cemburu berat. Niat untuk memperbaiki hubungan dan melangkah ke jenjang pernikahan pupus sudah. Setelah bertemu dengan pamannya dan menyampaikan niatnya, Indri segera mengumumkan kepada para karyawannya. Walaupun ia bakal jarang di tempat, tapi ia tetap memantau perusahaan yang didirikannya dengan susah payah itu. Ia pun membagikan sedikit rezekinya untuk semua yang ada di kantornya. Setelah perpisahan singkat, Indri tak sedetik pun memandang ke arah Ihsan. Baginya antara ia dan Ihsan tak ada yang spesial. Ia pun tak ingin Bima, suaminya, salah sangka. Indri dan Bima berpamitan. Mereka pulang dalam keadaan sukacita. Tak ada lagi beban. Semua dirasakan mulus tanpa hambatan. Sesampai di rumah pun, Indri dan Bima mengutarakan niat mereka. Indri akan tetap pulang ke rumah, walau dalam jangka waktu yang cukup lama. Ia akan tetap bertanggung jawab tanpa melupakan orang tuanya sedikit pun. Tangis dan air matanya tumpah di pipi mereka. Ibu rela dan pasrah Indri ikut suaminya. Begitupun ayah. Mereka yakin jika Indri tak akan berdosa dan meninggalkan mereka selamanya. Sampai di dalam mobil pun Indri dan Bima, juga Stella Tanti melambaikan tangan. Tangis Indri pun pecah. Tapi Bima dengan sayang selalu memberinya semangat. Pulang kembali ke Wentira bukan berarti sebuah perpisahan. Banyak jalan yang menuju kebahagiaan. Begitupun untuk kembali pulang ke rumah. Indri tersenyum lega. Hatinya berbunga-bunga. Kini ia bisa berbahagia bersama dengan suami dan anak tercinta. Di kota Wentira kini ia merajut asa. Asa cinta dan sukacita bersama. Rena mempercepat langkahnya menuju ke kelas. Ia merasa sangat bersalah sudah membuat Sri cemburu. Sedangkan ia tak punya maksud seperti itu. Rena. Suara seseorang menghentikan langkah Rena. Rena berbalik dan mencari asal suara. Aldi kini berada tak jauh dari tempatnya berdiri, tersenyum manis dengan membawa sebatang coklat kesukaan Rena. Aldi melangkah mendekati Rena. Dengan senyum yang masih terkembang, ia mengulurkan batangan coklat itu pada Rena. Apa ini, Al? Ini coklat untukmu, Ren. Tapi Al, aku... Jangan ditolak, Ren. Karena aku membelinya khusus untukmu. Aldi sedikit memaksa agar Rena mau menerima pemberiannya. Terima kasih, Al.
Rena mengulas senyum terpaksa. Ia sedang tak ingin makan coklat. Sebenarnya hatinya sedang tak enak. Ia takut Sri berpikiran buruk padanya. Lama Rena menunggu di kelas, sampai akhirnya Sri datang dengan wajah tak biasa. Ia acuh saat Rena mengajaknya berbicara. "Sri, lo marah?" Rena menatap Sri dalam. Sahabatnya itu hanya menggeleng. "Enggak, kenapa gue harus marah?" sautnya sambil merogoh buku di dalam tas. "Padahal obrolanku dengan Pak dosen..." "Aku tak punya hak untuk marah, Rena. Pak dosen bukan siapa-siapa, dan kami yang berteman." Sri menelan salivanya susah payah, serasa tercekat di kerongkongan. Bagaimana bisa ia jujur kepada Rena? Ya, saat ini ia sedang marah terbakar cemburu. Tapi siapa dia? Dia hanyalah orang yang memendam cinta pada seorang dosen. Dan dosen itu hanya menganggap dirinya seorang teman. "Sri, sudah ya Ren, bel sudah berbunyi, dan aku ingin fokus belajar." Sri sebisa mungkin menahan amarah dengan wajah datarnya. Rena akhirnya menyerah dan kembali ke tempat duduknya. Sekilas ia melihat Sri, sedih menelusup relung hatinya. Kampus sudah mulai sepi. Rena sengaja menunggu Sri di parkiran. Ia memang terbiasa pulang bersama Sri. Namun, sudah setengah jam ia menunggu. Sri tak jua datang. Rena yakin jika Sri belum keluar, karena dari tadi ia tak melihat sosok Sri di sekitar. Retina Rena menangkap kelebatan bayangan yang ia yakin jika itu Sri. Rena berlari mengikutinya, dan ia tertegun saat bayangan Sri masuk ke dalam ruangan Pak dosen. Rena tak berani mendekat. Ia pun berbalik dan meninggalkan Sri dan tak mau ikut campur urusan Sri dan juga dosennya, Giorgino, adik dari kekasihnya, James. "Ada apa Sri? Kenapa ingin menemui saya?" Dosen Gio menatap aneh muridnya. "Pak, apa Bapak menyukai Rena, teman saya?" Kata-kata Sri bak panah yang mengujam hati Gio. Ia sama sekali tak menyangka Sri akan melontarkan kalimat itu untuknya. "Sri, Rena itu muridku. Tak mungkin aku mencintai seorang murid. Maksud saya tak mungkin..." Sadar jika ucapannya barusan seperti menyinggung perasaan Sri, Gio cepat-cepat meralatnya. Ia bisa membaca kekecewaan di mata Sri dan juga pikiran gadis di hadapannya itu. Sri mencengkeram tas ranselnya dan mundur beberapa langkah. Matanya mulai berkaca-kaca. Jika tak mungkin bagi dosennya mencintai muridnya, kenapa selama ini ia seolah memberi harapan? Apa Sri hanya sebuah mainan baginya? Sri, tidak seperti itu. Sri yang terlanjur kecewa membalikkan badan dan berlari tanpa arah keluar dari ruangan Gio. Hatinya terlampau sesak, seolah selama ini dipermainkan cinta buta dosen gantengnya. Rena yang masih setia menunggu Sri di parkiran tertegun saat melihat sahabatnya itu berlari sembari berurai air mata. "Sri!" Setengah berlari Rena mengejar Sri, tapi Sri malah semakin kencang, meninggalkan Rena yang terdiam termangu. Rena mengempaskan tubuhnya di atas kasur rembuknya. Ia merasakan otot-ototnya mengencang dan kepalanya terasa sakit. Untuk pertama kalinya ia merasa telah mengecewakan Sri, sahabatnya. Rena merogoh tasnya, mencari handphone dan menekan aplikasi hijau, berusaha menghubungi sahabatnya itu. Berulang kali Rena menelpon, tapi tak jua ada sahutan dari seberang sana. Sri memang benar-benar sudah salah sangka. Rena merasakan tengkuknya menghangat. Hembusan nafas berbau min yang menyengat dan menggelitik di bagian belakang telinganya. "James, jangan mulai." Rena membalikkan tubuhnya yang masih dalam kondisi menelungkup. Ia merasakan tubuhnya seperti tertindih, dan ia mulai kesusahan menghirup udara bebas.
James, aku sesak. Rena setengah terengah mendorong pelan sosok transparan yang sempat menindihnya barusan. Sejurus kemudian sosok transparan itu mulai ditutupi kabut yang semakin lama membentuk tubuh dan wajah tampan kekasihnya, James. Lelaki taman itu berdiri dan duduk menghadap Rena. Ia melihat raut kesedihan di wajah Rena. Sedih karena Sri, tebaknya. Ya, Rena mengangguk pelan. Itu semua karena Gio, adik kembarmu itu. Menyebalkan jika mengingat hal itu. Rena berdecak kesal. Ya, wanita itu di mana-mana sama, suka cemburu. James menyunggingkan senyum mengejek. Jadi cuma wanita, laki-laki enggak? Rena berkacak pinggang, berdiri menghadap James yang masih terduduk mendongakkan wajahnya, menatap Rena yang menyeringai ke arahnya. Enggak? James ikut berdiri dan kini berbalik. Rena yang mendongakkan pandangannya ke arah James yang tingginya jauh melebihi Rena. Oke, kalau gitu aku bisa menikmati coklat dari Aldi tanpa rasa bersalah padamu. Kali ini Rena yang balik menyunggingkan senyum mengejek. Tanda peperangan dimulai. Rena merogoh coklat batang dalam tasnya dan membuka bungkusnya di hadapan James yang wajahnya berubah merah padam. Tangannya mengepal melihat Rena yang asik mengunyah coklat di tangannya dengan nikmat. Secepat kilat James merebut coklat dari tangan Rena, hingga gadis itu hampir saja tersungkur karena pergerakan James yang tiba-tiba dan cukup kuat. Hei tuan, itu tak sopan, herdik Rena. James mengulas senyum semirnya. Pertanda kemenangan kini berada dalam genggamannya. Coklat yang baru saja digigit Rena kini terbang ke arah tong sampah dan berdiam di sana. Rena menatap nanar coklat yang amat ingin dikunyahnya itu. James! Suara Rena menggema hingga ke seluruh ruangan. Reno yang saat itu sedang berada di ruangan TV dan sedang menonton SpongeBob segera beranjak dan berlari ke arah kamar Rena, kakaknya. Reno menggedor kamar kakaknya. Ia sungguh khawatir mendengar teriakan Rena barusan. Kak Ren, buka pintu. Rena dan James saling berpandangan. Tatapan khawatir tersirat dari mata bulat Rena. James, cepat pergi. Aku tak ingin Reno tahu. Bisa gawat. Mama bisa murka. Wajah Rena memelas. Enggak, aku gak mau. Biar saja sekalian mereka tahu. Biar kita bisa nikah sekalian. Tantang James sembari berkacak pinggang. Kau gila James. Aku belum lulus kuliah. Kasihan mama. Please James. Mohon Rena setengah menangis. Di tengah kekalutan antara James yang kekeh tak mau pergi dan Reno yang terus menggedor kamarnya. Rena akhirnya pasrah saat Reno mengancam akan mendobrak paksa. Rena membuka pintu kamarnya dan mata Reno terbelalak saat melihat ke dalam kamar Rena. Ia tak menemukan siapapun. Reno menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Matanya terus menyisir sekitar. Padahal sebelumnya ia amat yakin kakaknya berbicara dengan seorang lelaki. Lirik suara bas lelaki bersumber dari kamar Rena. Ia yakin 100% jika itu bukan halusinasinya. Reno melangkah masuk dengan pandangan mata mengedar mencari asal suara yang ia curigai. Sedangkan Rena dengan bunyi jantung yang bertalu-talu hanya berdiri di pojok sembari matanya mengikuti Reno yang seperti mencari sesuatu. Aduh, apaan no? Rena terhenyak mendengar rintian kesakitan Reno. Reno berbalik dan menatap nyalang kepada Rena. Aura kemarahan tersirat dari wajah imutnya. Kakak ini ngapain mukul kepalaku? Kan sakit. Reno berulang kali mengusap kepalanya yang sakit. Dih,
Apaan sih? Kakak dari tadi di sini. Rena membela diri. Rena cemberut. Ya amat yakin itulah James. Siapa lagi yang usil dan jahil kalau bukan James? Reno bergidik. Ia menyentuh tengkuknya, merinding, seolah ada seseorang yang mengembusnya dari belakang. Kak, Reno tadi dengar suara laki-laki, tapi kok gak ada siapa-siapa di sini. Reno memperhatikan jendela yang masih terkunci. Gak ada kono, kakak sendirian dari tadi. Rena menggigit bibir. Ia sadar jika dia berbohong. Namun, ini semua hanya demi mamanya. Ia tak ingin mamanya shock dan kecewa padanya. Jadi, kalau bukan kakak, siapa yang memukul kepalaku barusan? Benjol ini. Rena mengedikan bau. Gak tahu, demit kali. Ucap Rena asah. Plak. Aduh. Lagi, Reno mengadu kesakitan. Tanpa banyak bertanya, Reno langsung tancap gas dari kamar Rena. Mulai saat itu kamar Rena berasa horor baginya. Ia berjanji tak akan mau menginjakkan kakinya lagi di sana. Reno. Brak. Pintu di belakang Rena menutup keras. Rena sempat tersentak dan mengelus dadanya. Jantung Rena rasanya mau copot saat tubuhnya digendong. Jika Reno melihatnya saat ini, ia yakin Reno akan pingsan. Karena Rena seperti melayang di udara. Rena dihempaskan pelan di atas kursinya. Sejurus kemudian ia merasakan benda lunak dan dingin melumah bibirnya pelan. Sesekali menggigit bibir wanita cantik itu hingga membuat Rena kesakitan. Maaf Ren, kamu begitu menggemaskan. Perlahan di sekitar Rena terbentur kabut dan lama-lama membentuk wujud James. Gemas sih gemas, sakit tahu. Protes Rena. Ren, aku gak bisa ketemu kamu terus. Kita belum murim. Takut kelepasan. James beringsut mundur dan memberi jarak antara dirinya dan Rena. Iya kau benar. Aku ingin berhubungan ini terjalin dengan restu. Rena menatap James penuh harap. Setelah kamu lulus, aku akan segera melamarmu. Aku janji. James membelai kepala Rena saya. Satu kecupan mendarat di kening Rena. Aku pergi dulu. Kamu gak usah mikirin Sri terus. Nanti kalau dia sudah reda emosinya, dia pasti mau bicara lagi sama kamu. Sabar aja. James berusaha menenangkan hati kekasihnya itu. Rena mengangguk. Beberapa detik kemudian James pergi dengan berteleportasi. Dan Rena kembali sendirian di dalam kamarnya. Rena termangu sembari menatap keluar jendela. Benar kata James. Saat ini Sri sedang marah. Dan percuma ia terus mengajaknya berbicara. Sri tak akan mau mendengarkan. Rena memilih kembali berbaring dan tak lama ia sudah berada di alam mimpi. Tubuhnya yang telah mengajaknya beristirahat terlelap bersama mimpi yang indah. Mimpi bersama pujaan hatinya, James tercinta. Gi, apa-apaan sih kamu? Kok bisa buat Sri marah? James yang baru pulang langsung mengardik Gio yang saat itu sedang menonton TV. Ya, resiko cowok tampan dan pintarnya begini James. Apa yang harus aku khawatirkan? Jawab Gio seenaknya. Kamu yakin jika Sri cuma cemburu? Kalau tiba-tiba penyakitnya kamu gimana? Gak nyesel? Cecar James berusaha menakuti Gio, kembarannya. Gio terdiam. Keningnya berkerut seperti memikirkan sesuatu. Sejurus kemudian Gio berdiri dan mengambil jaket serta kunci motor sport James. James, aku pinjam motormu, seru Gio. James hanya tersenyum simbol melihat Gio yang wajahnya berubah saat membicarakan Sri. Jelas terpancar raut penuh kekhawatiran di wajah Gio.
Ya, gayanya yang seolah acuh tak bisa memungkiri jika di hatinya sudah tertulis nama Sri, murid yang sejak pertama kali bertemu dengannya, menimbulkan getaran halus di hatinya. Mungkinkah itu yang dinamakan cinta? Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.